Baik, selamat datang kembali di video tentang pemrograman berorientasi objek. Kita akan memulai pembelajaran ini tentang masalah pemrograman berorientasi objek, bahwa ini adalah mata kuliah di semester 5. Mata kuliah ini bicara tentang bagaimana kita membangun sebuah aplikasi berbasis PBO. Sehingga ini sangat penting di dalam kita membangun sebuah sistem. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Object Oriented Programming. Nah, pemrograman berbasis objek sebenarnya dasarnya itu adalah sudah memahami algoritma dengan baik, ya. Jadi sudah memahami algoritma dan pemrograman yang baik. Artinya syarat untuk memahami tentang PBO ini ataupun OOP ini sudah memang memahami dan mengerti betul algoritma dan pemrograman, baik di mata kuliah di semester 1 dan semester 2. Karena apabila tidak memahami algoritma dan pemrograman, maka ini agak sulit, ya, untuk memahami masalah pemrograman berorientasi objek ini. Yang kedua adalah sudah memahami pemrograman PHP, karena kita nanti akan mengimplementasikan PBO ini ke dalam bahasa pemrograman PHP. Sebenarnya PBO itu bukan hanya di PHP saja. PBO itu hampir semua bahasa pemrograman ada, tetapi ada juga yang tidak menggunakan PBO atau memang tidak bisa menggunakan berorientasi objek. Secara umum, bahasa pemrograman yang sudah mendukung PBO ini, yang sangat-sangat mendukung atau memang full secara keseluruhan, itu adalah Java. Pemrograman Java itu adalah pemrograman Java murni, atau semua bahasa Java itu adalah PBO. Sehingga Java lah yang menjadi pemrograman berbasis objek yang murni. Nah, selainnya atau selebihnya seperti C++, kemudian Visual Basic, kemudian Python, itu adalah mendukung PBO juga, tetapi mendukung prosedural. Dua-duanya bisa dia lakukan. Tetapi untuk Java tidaklah demikian. Lalu kita tanya, mengapa yang kita pelajari ini PHP? Mengapa bukan Java? Karena kita sesuai dengan kurikulum bahwa kita adalah web programming, sehingga maka kita mempelajari PBO menggunakan bahasa PHP. Itu dasarnya. Nah, sekarang tujuannya untuk apa kita belajar PBO ini? Ya, untuk membuat program semakin sederhana. Nah, untuk nanti membuat program itu menjadi lebih powerful untuk skala besar. Ya, kalau yang kecil-kecil nggak perlu pakai PBO gitu. Oleh karena itu, apa sih yang dimaksud dengan pemrograman berorientasi objek? Pemrograman berorientasi objek itu, atau yang biasa kita kenal dengan bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming, merupakan teknik dan strategi perancangan perangkat lunak menggunakan objek yang diorganisasikan sebagai kumpulan objek berisi data dan fungsi yang dibungkus dalam kelas atau objek. Nah, ini pengertian secara umum gitu. Nah, sekarang secara sederhana itu apa sih sebenarnya? Objek itu kan bicara nyata. Kita lihat di sekeliling kita, objek begitu banyak. Katakan misalnya kendaraan. Kendaraan itu kan objek. Nah, objek-objek itu bisa kita klasifikasikan. Misalnya objeknya adalah mobil. Nah, kelas mobil itu banyak kan. Ada namanya mobil
dalam roda 4, ada mobil yang rodanya mungkin 6, ada mungkin mobil rodanya banyak gitu ya. Nah, itu adalah mobil. Kelasnya banyak. Nah, sehingga apalagi objek itu misalnya adalah bicara tentang hewan, atau juga misalnya kucing. Kucing saja banyak. Objeknya kucing, tapi kelas kucing itu banyak. Ada kucing 1, kucing 2, kucing 3, bertipe-tipe jenisnya. Demikian juga mungkin nanti objek yang lain misalnya adalah ada rumah. Rumah juga kan sebuah objek, tapi rumah itu kan banyak jenisnya, banyak tipenya. Nah, kelasnya. Nah, objek dan kelas ini selalu berdampingan. Jadi ada objek, itu udah pasti ada kelas gitu. Warna adalah objek. Kelasnya banyak. Ada warna biru, warna kuning, dan seterusnya. Demikian juga kalau misalnya yang lain, objek apa yang kita... Nah, data. Ya, data itu banyak itu. Ada data string, data gambar, data suara, ya, data video, ya, yang menggabungkan antara gambar dan audio, data animasi. Nah, itu namanya objek. Objek data. Kelasnya banyak. Nah, itu maka dalam hal ini kita membuat program pun harus sudah memahami konsep ini tadi. Bahwa kita kalau ingin membuat program itu semakin baik, semakin lebih mudah, maka kita harus menggunakan PBO. Kemudian PBO atau OP digunakan untuk membuat program berskala menengah dan besar. Jadi kalau kita membuat program untuk perusahaan, untuk katakan kampus, ya, berskala besar, maka ini wajib kita menggunakan PBO. Karena kalau tidak, jadi kerumitan kita membuat program itu. Kalau yang kecil-kecil bolehlah ya, nggak usah pakai PBO, boleh. Misalnya menghitung gaji karyawan, nah, cukup itu aja dihitung, boleh aja. Nah, tapi kan itu juga berskala menengah itu, karena kaitannya dengan data karyawan, data gaji, dan lain sebagainya. Atau mungkin data yang lebih besar lagi, misalnya yang sangat banyak dipakai perbankan misalnya ya. Perbankan itu kan transaksinya banyak. Nah, itu pasti menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek. Karena datanya besar, skalanya besar, jangkauannya luas gitu ya. Nah, jadi sehingga itu tidak cocok bahasa pemrogramannya menggunakan prosedural. Nah, bahasa pemrograman prosedural itu seperti apa sih yang sebenarnya yang kita pahami? Yaitu seperti yang kita pelajari di semester 1. Membuat program-program sederhana itu yang pakai bahasa C, pakai bahasa Java, yang kecil-kecil yang kita buat. Nah, itu prosedural namanya. Nah, sehingga tujuan PBO atau OP itu tujuannya apa? Ya, tujuan yang pertama adalah untuk mempermudah pengembangan program sehingga menghasilkan program yang jelas, handal dan mudah dikelola. Nah, ini tujuannya seperti itu. Jadi mempermudah kita sebagai seorang programmer untuk membuat program yang lebih jelas, handal dan juga lebih baik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengatasi pendekatan pemrograman konvensional atau prosedural. Maksudnya apa nih? Karena ada permasalahan di dalam pemrograman prosedural tersebut, sehingga dengan adanya PBO ini ataupun OOP ini dapat diatasi persoalan-persoalan yang ada di pemrograman bersifat prosedural ataupun konvensional itu. Yang ketiga, untuk menangani pembuatan program yang kompleks yang dengan cara yang sangat kuat dan mudah. Ya, jadi kalau kita mau program yang skala yang sangat rumit, kompleks itu artinya kan rumit, lengkap nih. Nah, itu untuk mengatasi persoalan itu maka kita menggunakan PBO. Ya, untuk mempermudah kita membuat program yang begitu rumitnya, yang begitu besarnya, sehingga kita harus memahami PBO ini. Ingat sekali lagi, untuk kita bisa memahami PBO ataupun OOP, tadi sudah disebutkan di atas, bahwa kita harus bisa dan mampu dan mengerti betul tentang algoritma dan pemrograman. Jadi kalau kalian tidak bisa memahami algoritma pemrograman, ya sulit nanti kita mempelajari PBO ini, sangat sulit sekali.
Oleh karena itu silakan dipelajari lebih dalam lagi tentang algoritma dan pemrograman. Karena itu dasar dari segala sesuatu dalam pembuatan program. Yang berikutnya adalah kamu harus sudah menguasai yang namanya PHP. PHP betul-betul sudah dikuasai. Kita lanjut tentang apa sih perbedaan antara pemrograman prosedural dan orientasi objek. Nah, kita lihat di sini yang sebelah kiri, ini kan adalah prosedural. Kalau di dalam pemrograman prosedural diselesaikan dalam bentuk prosedur atau fungsi. Nah, ini ada fungsi-fungsi prosedur gitu ya. Misalnya prosedur untuk menghitung gaji, prosedur untuk mendata, fungsi untuk misalnya absensi. Nah, fungsi dia satu-satu fungsi begitu. Jadi dia satu-satu. Yang kedua, program merupakan urutan instruksi. Jadi dia berurut gitu dari baris pertama sampai baris terakhir. Nah, dia berurut cara kerjanya. Yang ketiga, program dibagi-bagi ke dalam subprogram yang lebih sederhana. Jadi dipecah-pecah. Misalnya nanti program menghitung gaji itu kita pecah lagi untuk simpan, edit, hapus, dibagi-bagi lagi. Cari sampai menghitungnya. Nah, itu dibagi-bagi dalam bentuk subprogram yang lebih sederhana. Yang keempat, fokus utama adalah dalam bentuk prosedur dan fungsi. Yang kelima, fungsi dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data. Ya tadi itu ya, untuk simpan, edit, hapus, cari. Ya. Kemudian data bersifat pasif. Maksudnya apa nih data bersifat pasif? Ya artinya data itu tidak begitu aktif untuk dimanipulasi, disimpan, diedit, ya. Jadi datanya bersifat pasif. Yang ketujuh, data bebas bergerak di sekitar sistem dari satu fungsi ke fungsi lainnya. Maksudnya apa ini? Bahwa dalam prosedural itu data itu tidak ada dibatasi, siapa saja bisa buka, tidak ada pembatasan, sehingga ya ini juga menjadi masalah. Kalau data itu bergerak bebas, berarti sangat tidak aman begitu ya. Nah, itulah perbedaannya. Sedangkan di dalam PBO atau OP itu, fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut dengan objek. Jadi dia satu objek itu ada fungsi dan datanya. Jadi dia misalnya nanti objek kucing, maka datanya pasti banyak, ada kucing 1, kucing 2, kucing 3 gitu. Atau mungkin datanya mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 dan seterusnya. Nah, itu dikumpulin dalam satu objek. Nah, objek itu berada di dalam satu fungsi atau dalam satu kelas yang disebut dengan kelas mahasiswa. Objeknya mahasiswa. Kemudian objek itu bersifat aktif. Jadi dia di sini di dalam PBO itu semua data ataupun objek itu aktif. Sementara tadi di dalam prosedural dia sifatnya pasif. Yang ketiga, data tersembunyi. Maksudnya gini, data tersembunyi dan tidak dapat diakses oleh fungsi eksternal. Nah, jadi tidak bisa bergerak bebas datanya. Kalau di prosedural tadi kan bergerak bebas, tidak tersembunyi, mudah dilihat gitu. Nah, kalau di dalam PBO tidak, sehingga bisa disembunyikan, tidak mudah diakses ya dari pihak luar, ya. Sehingga ini bisa mengamankan data yang kita olah. Yang keempat, program bukan urutan instruksi. Maksudnya kok bukan, ya programnya berurut begitu, tetapi dia bukan dikerjakan baris per baris, bukan begitu. Tapi dia bisa lompat dari satu kelas ke kelas yang lain, dari satu objek ke objek yang lain bisa dia. Jadi dia tidak berurut. Sesuai dengan kebutuhan yang kita buat, kita bisa panggil dia dari kelas lain agar bisa diproses. Jadi dia bukan berurut. Tapi diselesaikan oleh objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia bisa dipanggil gitu, bekerja sama. Misalnya tadi katakan objeknya adalah mobil. Nah, di dalam mobil tersebut ada instruksi nanti ataupun kelas
yang bisa kita gunakan untuk misalnya menyimpan, menghapus, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa bekerja sama. Ya. Nah, inilah perbedaan antara pemrograman prosedural dan berorientasi objek. Kelebihan dan kekurangan pemrograman prosedural, ya. Apa kelebihannya? Nah, kelebihan pemrograman prosedural yang pertama itu memiliki algoritma pemecahan masalah yang sederhana, standar dan efektif. Ya, artinya dalam hal ini ya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang kecil. Ya, itu kalau yang bersifat prosedural. Yang kedua, penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami. Logikanya karena dia sederhana, tentu logikanya juga pasti benar dan mudah dipahami. Contoh misalnya untuk menghitung luas lingkaran, nah itu kan pemecahan masalah yang kecil. Logikanya juga nggak begitu sulit untuk dipahami, ya kan? Misalnya program apa lagi yang untuk menghitung misalnya luas persegi panjang. Nah, itu adalah algoritma pemecahan masalah yang sederhana. Kemudian yang ketiga, program hanya terdiri 3 struktur dasar, yaitu struktur berurutan, struktur seleksi, dan struktur perulangan. Kan kalau kita belajar algoritma ketika kita di algoritma 1 dan 2, ini kan dipelajari ya tentang urutan, kemudian seleksi menggunakan if, ya kan, kemudian perulangan menggunakan for, while, do while, dan sebagainya. Itu kan bersifat yang sederhana. Kemudian penulisan program yang sederhana dan terstruktur, ya artinya ya programnya betul-betul sederhana dan terstruktur, artinya satu itu rapi lah, ya urutan-urutannya gitu. Kemudian penggunaan memori yang lebih sedikit. Jadi kalau program prosedural itu membutuhkan memori yang sangat sedikit sekali. Yang keenam, kemudahan implementasi untuk compiler dan interpreter. Nah, ini istilah-istilah compiler dan interpreter harus sudah dipahami. Pemrograman yang compiler itu seperti apa? Interpreter itu seperti apa? Nah, kalau compiler itu contohnya apa? Yaitu pemrograman yang di-compiling baru bisa dieksekusi. Contohnya Java, C++, ya, itu compiler itu. Karena dia harus di-compiling dulu baru bisa dieksekusi atau dijalankan. Kemudian yang ketujuh, mudah ditelusuri. Jadi kalau misalnya program itu katakan membuat program yang menghitung luas lingkaran tadi, ketika ada kesalahan, ketika ada error, itu mudah ditelusuri di mana kesalahan ataupun error yang disebabkan karena perintah yang tidak tepat. Nah, ini mudah ditelusuri. Kerugiannya adalah satu, program cukup sulit untuk proses perawatan. Nah, ini. Jadi kalau misalnya program itu tadi dengan jumlah yang baris yang sangat banyak, ya kan, maka proses dokumentasinya, kemudian maintenance-nya, nah itu sangat sulit sekali. Kemudian fungsi yang tersedia susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Ya, jadi fungsi yang tersedia susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita buat fungsi simpan, edit, hapus, ya, nah ini susah diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Ya. Yang ketiga, butuh usaha yang keras untuk menerjemahkan business models dalam pemrograman models, dalam pemrogramming models. Maksudnya apa ini? Bahwa kita dalam membangun sebuah sistem informasi ataupun aplikasi ini membutuhkan usaha yang sangat begitu sangat banyak gitu ya usahanya.
bagaimana supaya program itu sesuai dengan model kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan perusahaan, ya, atau mungkin berkaitan dengan usaha kecil menengah gitu. Nah ini sangat sulit gitu, untuk menyesuaikan itu. Maka butuh usaha yang keras untuk menerjemahkannya, ya, untuk bisa memahaminya gitu dalam bentuk model. 4. Mungkin dapat bekerja dengan baik pada saat terisolasi, tetapi tidak pada saat terintegrasi dengan sistem lain. Maksudnya ini gini. Misal kita membangun aplikasi ataupun program aplikasi, belum tentu bisa dijalankan atau diimplementasikan dengan sistem yang lain. Misalnya dengan apa? Dengan katakan Windows. Ya, mungkin program yang kita buat adanya di Windows. Begitu masuk kita ke yang lain, maka sulit untuk bisa dijalankan atau diintegrasikan. Bisa jadi tidak jalan atau tidak bisa digunakan sama sekali. Nah itu dari sisi kerugian prosedural. Nah kalau itu kita lihat di dalam PBO, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan PBO yang pertama adalah satu kali mendefinisikan sebuah kelas dan tidak perlu dituliskan berulang kali. Jadi kelasnya tetap satu. Kelas ini bisa dipanggil atau dijalankan berkali-kali tanpa harus diketik ulang ataupun juga dibuat ulang kelas tersebut. Nah, jadi itu maksudnya di satu kelas bisa tidak perlu dibuat ulang, hanya tinggal memanggil saja kelas tersebut. Yang kedua, dapat menambahkan fitur pada kelas tanpa perlu mengedit sumber atau asal kelas tersebut. Jadi kelas itu bisa kita tambahin sesuatu yang mungkin perlu. Nah, kita tambahkan kelas itu misalnya nanti untuk bisa simpan, edit, hapus, cari kelasnya. Bisa dilakukan. Atau mungkin kelas-kelas itu juga ditambahkan mungkin misalnya atributnya atau datanya atau mungkin metodenya. Nah metode itu nanti bicara seperti ini, metode itu seperti simpan, edit, hapus itu metode gitu. Atau mungkin tambah misalnya propertinya, ya. Nah itu yang dimaksudkan bahwa menambah fitur pada kelas tanpa perlu mengedit sumber atau asal kelas. Yang ketiga, dapat menggunakan sebuah objek tanpa perlu mengetahui masalah teknis yang ada di dalamnya. Jadi dapat menggunakan sebuah objek tanpa perlu mengetahui masalah teknis yang ada di dalamnya. Jadi kita bisa menggunakan sebuah objek. Ya, jadi sudah diatur nanti di dalam PBO atau kita atur nanti sebuah objek, ya kan? Tanpa perlu kita mengetahui masalah teknis yang ada di dalamnya. Masalah teknis itu apa misalnya? Ya bagaimana data itu nanti bisa diolah, bagaimana data itu bisa diambil, bisa ditampilkan. Nah itu kan masalah teknis. Gitu. Tapi tidak perlu kita ketahui. Yang penting kan kita buat program tersebut menggunakan bahasa programan tertentu. Kan nggak sampai sebegitunya kita harus bisa memahami objek tersebut sampai kita tahu bagaimana dia berada di dalam memori, ya, di dalam proses eksekusi, ya, itu kan nggak sampai ke situ yang kita akan dalami gitu ya. Kemudian yang keempat, data yang ada di dalam dapat diatur secara private sehingga tidak dapat diakses dari pihak luar. Nah ini jadi kalau di dalam PBO itu nanti bisa diatur data itu dalam bentuk apa, private kah, public ya, protected kah, ya itu adalah untuk bisa kita mengamankan agar data tersebut tidak mudah diakses dari pihak-pihak yang ingin menggunakan data tersebut. Atau mungkin dalam kelas. Jadi data ini misalnya di dalam objek data objek ini atau objek ini berada di dalam satu kelas. Tentu di dalam di kelas yang lain tidak bisa dipanggil.
karena ada batasan yang kita buat. Yang kelima, dapat membangun library atau penyimpanan guna memudahkan ketika membuat sebuah sistem informasi atau aplikasi. Jadi maksudnya gini, PBO tersebut sudah ada library-nya, ada pustakanya untuk menyimpan coding program itu. Sehingga ketika kita butuh membangun sebuah sistem informasi ataupun aplikasi untuk yang lain, nah itu bisa kita gunakan library-nya. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kita nggak perlu lagi membuat dari awal. Yang keenam, menyediakan kerangka kerja yang baik untuk pustaka kode, di mana komponen software yang disediakan dapat dengan mudah diadaptasi dan dimodifikasi. Jadi di dalam PB itu sudah ada kerangka kerja yang kita buat, kerangka kerja. Jadi mulai dari misalnya untuk mengatur koneksi, untuk mengatur katakan membaca database, untuk mengatur misalnya menampilkan database dan lain sebagainya. Nah itu sudah disiapkan kerangka kerjanya sehingga kita mudah kita membuat aplikasi ataupun sistem informasi. Yang ketujuh, sistem dapat dengan mudah ditingkatkan dari sistem kecil ke besar. Jadi kalau sudah ada PBO-nya, udah ada OOP yang kita buat dalam program-program tertentu, maka kita sudah mudah. Ya, ini program yang kita buat ini nanti untuk skala apa? Skala menengah atau skala besar atau mungkin skala kecil. Nah, itu dapat kita gunakan nanti. Program ataupun coding yang kita gunakan itu untuk hal-hal yang lebih tinggi gitu, atau lebih besar gitu ya. Yang kedelapan, penggunaan kembali kode jauh lebih mudah daripada bahasa pemrograman. Nah, jadi PBO tersebut ya, program itu sudah kita atur, kita buat, maka kita rancang program tersebut, penggunaan kodenya itu ya sudah lebih mudah. Karena sudah tersedia yang kita sebut dengan template lah ya dalam hal ini kan. Jadi penggunaan kode itu lebih mudah gitu. Sudah tahu kita ini coding untuk katakan untuk simpan, untuk edit, untuk cari, hapus. Nah itu sudah diatur. Gitu. Atau kita tata lagi mungkin untuk template-nya, tampilan programnya seperti apa. Nah itu semakin mempermudah kita dalam membangun sebuah aplikasi. Kemudian kekurangan ataupun juga kerugian PBO ini, yang pertama ini PBO itu membutuhkan memori ya, memori itu sangat dibutuhkan yang besar. Ya. Kemudian PBO ini juga ukuran filenya besar, ya kan? Sehingga ini mempengaruhi kecepatan. Bahkan banyak instruksi coding membuat eksekusi program lebih lambat dan efek efisiensinya. Maksudnya begini, PBO itu kalau kita sudah bangun aplikasi atau sistemnya, maka membutuhkan ruang ruang penyimpanan, kemudian memori. Nah, itu membutuhkan yang sangat besar. Yang kedua, program pemrograman berorientasi objek ini ukurannya lebih besar dibandingkan dengan pemrograman prosedural yang tradisional. Ya, udah pasti. Kemudian ketiga, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang algoritma dan pemrograman. Jika tidak, maka menjadi sulit untuk membuat kode dan mengelolanya. Iya. Oleh karena itu dasarnya algoritma dan pemrograman. Ya, dasarnya itu. Semua algoritma pemrograman. Jadi kalau kamu tidak bisa memahami dan tidak bisa mengerti tentang algoritma dan pemrograman, ya tentu untuk lanjut ke PBO ini ya sudah bisa dipastikan kamu akan kewalahan nanti untuk mempelajarinya. Jadi silahkan belajar kembali apa-apa yang berkaitan dengan algoritma pemrograman tersebut. Terutama yang berkaitan dengan variabel ya. Itu nanti banyak itu variabel-variabel yang harus kita pahami. Kemudian seleksi, kemudian nanti bicara tentang perulangan. Nah, itu sudah
artinya sudah betul-betul kamu pahami baik secara teori maupun secara praktik. Kemudian yang keempat, merancang dan mengimplementasikan konsep object oriented programming dengan benar cukup rumit dan memberatkan. Maksudnya apa? Bahwa kalau kita membangun sebuah pemrograman atau program menggunakan konsep PBO, maka ini adalah pekerjaan yang sangat rumit dan berat. Ya, oleh karena itu, kamu juga harus bisa mempelajari ini dengan baik. Tidak bisa hanya sekedar belajar, udahlah sampai di sini saja, ya, gitu ya. Tapi tidak boleh demikian, karena nanti akan mempengaruhi kamu untuk bisa membuat program-program yang lebih tinggi atau lebih baik lagi. Apalagi nanti kita di semester 6 pasti kita belajar nanti pemrograman ini yang menggunakan OOP ini atau PBO ini. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa bahasa pemrograman yang mendukung OOP atau PBO. Nah, ini ada Java, ada C++, ada Python, PHP, Visual Basic, kemudian Ruby, ini dan lain-lain ya. Masih banyak lagi ya bahasa-bahasa pemrograman yang mendukung konsep PBO ataupun OOP ini. Namun kita akan mempelajari yaitu bahasa pemrograman PHP. Nah, contoh ya, kalau kita lihat nanti kalau implementasi PBO ini atau OOP ini, itu sebenarnya kalau dalam website itu ada yang disebut dengan framework. Jadi kalau ada istilah namanya Laravel, ada namanya istilah coordinator, ada namanya Symfony, ya, dan lain-lain itu adalah framework. Framework tersebut sudah menggunakan konsep OOP atau kerangka kerja tadi yang disebut sebelumnya. Jadi disiapkan oleh seseorang ataupun mungkin perusahaan, ya, seperti Laravel, coordinator, ya, ataupun Symfony, ya. Nah, itu adalah hasil dari program berorientasi objek. Jadi kerangka kerja yang dibuat atau framework itu sudah diciptakan atau dibuat untuk membantu programmer membuat sistem atau website. Nah, itu dia. Jadi tinggal kita pilih nanti apa yang mau kita pakai untuk framework itu. Apakah menggunakan Laravel atau menggunakan coordinator. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, itu nanti kita akan pelajari di semester 6. Kemudian kita harus juga bisa memahami istilah-istilah di dalam OOP. Ada istilah-istilah ini yang betul-betul kita pahami dan kita bisa mengerti dan betul-betul kita harus bisa menghafalnya lah, begitu ya. Nah, istilah yang pertama itu adalah kelas. Ini selalu kita muncul nih di dalam pembuatan program kelas. Kelas itu adalah template atau apa ya? Ya, template lah ya dari objek atau hasil cetakan gitu ya. Jadi kelas itu merupakan template dari objek. Sebuah kelas berisi kode-kode yang mendefinisikan bagaimana sebuah objek akan berperilaku dan berinteraksi satu sama lain atau berinteraksi dengan dirinya sendiri. Jadi misalnya kelas, katakan kelas mobil, tentu objeknya apa? Mobil 1, mobil 2, gitu ya. Kemudian perilaku atau behavior, gitu. Atau apa namanya itu, atributnya. Atribut ini selalu kita kaitkan dengan identitas. Katakan tadi misalnya warna, kemudian jumlah transmisi, bahan bakar, ya, jumlah katakan rodanya. Nah, itu adalah atribut. Nah, atribut-atribut ini juga memiliki perilaku tertentu. Ya, perilaku.
Jadi ya itu adalah kelas ya. Kelas kalau lebih sederhananya itu adalah pengelompokan suatu objek. Kemudian yang kedua itu ada properti. Properti merupakan variabel yang dideklarasikan di dalam kelas, namun tidak berada di dalam fungsi ataupun metode dari suatu kelas. Penerapannya dalam pemrograman, properti terdapat di dalam kelas yang memberikan informasi. Properti ini bisa diakses dengan 3 jenis, yaitu public, private, dan protected. Nah, ini umum ya dipakai. Jadi ini properti. Nah, propertinya katakan tadi misalnya public warna, katakan private bahan bakar. Nah, itu properti. Istilahnya seperti itu. Kemudian ada istilah metode. Metode merupakan fungsi yang berada di dalam kelas. Seperti properti, metode juga dapat diakses dengan 3 jenis akses. Ya, 3 jenis akses itu apa tadi? Public, private, dan protected. Artinya metode pun juga bisa diakses oleh yang lain dengan 3 cara. Karena metode ini bicara tentang ya, seperti simpan, edit, hapus, cari, dan sebagainya. Kemudian yang istilah keempat adalah objek. Objek adalah sebuah benda nyata yang merupakan hasil cetakan kelas. Dalam pemrograman, objek dapat diartikan sebagai bagian dari sebuah aplikasi program, di mana di dalamnya dihubungkan variabel-variabel dan juga metode-metode yang keduanya saling berketerkaitan dengan yang lain. Nah, ini objek tadi ya, seperti misalnya objeknya mobil, atau objeknya kendaraan, kelasnya mobil. Nanti kelasnya mungkin sepeda motor, kan kendaraan juga, tapi kelasnya beda. Atau mungkin objeknya mobil, nah kelasnya mobil, objeknya mobil 1, mobil 2, mobil 3, dan seterusnya. Nah, itu perbedaan objek dengan kelas. Kemudian ada namanya encapsulation. Nah, encapsulation atau pembungkusan ya, adalah mekanisme melekatkan secara bersama antara metode dan properti yang nantinya akan dimanipulasi, menjaga keduanya dari interferensi luar, serta mencegah penyalahgunaan dari pengguna kelas. Dalam pemrograman encapsulation object akan memudahkan pelacakan kesalahan. Konsep encapsulation meminimalisasi pencarian kesalahan coding, juga membantu dalam hal modularitas agar suatu kelas dapat diintegrasikan dengan kelas lain. Nah, ini pembungkus encapsulation kan. Pembungkus. Sehingga ketika dibungkus, data tersebut tidak mudah diakses, tidak sembarangan ya. Tidak mudah disalahgunakan. Dan juga kita bisa tahu bahwa encapsulation juga memberikan informasi hal-hal yang mungkin katakan terjadi kesalahan atau error atau lain sebagainya ya, sehingga itu dia encapsulation yang akan memberikan atau membantu sehingga kita tahu kesalahannya berada di mana. Katakan misalnya nanti metodenya simpan, nah ketika kita lakukan penyimpanan ada kalanya error, nah itulah kita bisa ketahui dari codingnya karena ada encapsulation. Yang berikutnya adalah polymorphism. Polymorphism ada atau perubahan bentuk. Ya, jadi pada perubahan bentuk dalam penerapan metode yang sama, tetapi menghasilkan perilaku yang berbeda. Misalnya simpan itu kan adalah metode yang sama. Bisa aja simpan, semua adalah metodenya sama, tetapi menghasilkan perilaku yang berbeda. Ada namanya simpan data, ada nanti namanya update data, kan sama-sama menyimpan. Nah, tapi di sini ya perilakunya berbeda. Dalam pemrograman, polymorphism menghasilkan banyak bentuk. Ya pasti. Jadi kalau misalnya nanti tidak ada data mahasiswa,
Itu pasti bentuknya bisa banyak. Konsep ini mengembangkan konsep pada pewarisan, di mana dapat membuat dan menghasilkan sebuah kelas baru yang dapat diperluas menjadi banyak bentuk. Nah, jadi ini polimorfisme banyak bisa kita hasilkan. Jadi kalau dari mahasiswa saja, polimorfismenya wah bisa banyak tuh. Bisa nanti data mahasiswa, kemudian mungkin bisa kita gunakan untuk data calon mahasiswa. Nah, itu polimorfisme artinya. Jadi ada perubahan bentuk dan juga bisa mewariskan dari apa yang ada di kelas tersebut atau dalam objek tersebut. Kemudian ada istilah namanya inheritance atau pewarisan, yaitu kemampuan kelas untuk menciptakan kelas baru. Jadi kalau misalnya ada turunannya, katakan tadi kelas mahasiswa, ini atributnya apa, propertinya mirip dengan misalnya kelas dosen atau kelas mungkin karyawan. Nah, itu jika ada kesamaan di sana, maka itu disebut adalah inheritance, bisa diwariskan. Kemudian kelas baru yang terbentuk dapat ditambahkan properti atau metode baru, atau dapat pula menimpa properti atau metode yang menurunkannya. Nah, sebagai contoh, sebuah kelas mobil mewah akan mewarisi state dan behavior dari kelas mobil. Begitu juga dengan kelas mobil biasa. Kelas mobil mewah dan mobil biasa disebut dengan subkelas dari kelas mobil. Ya, sehingga disebut superkelas. Seluruh subkelas dan akan mewarisi state dan behavior yang dari superkelasnya. Dengan begitu, semua subkelas dari superkelas yang akan memiliki state dan behavior yang sama. Namun masing-masing subkelas lebih bisa menambah sendiri state dan behaviornya. Nah, ini ya, jadi dikelompok-kelompokkan. Jadi kelasnya mobil, kemudian nanti misalnya kelasnya adalah mobil mewah, kelasnya mungkin adalah mobil second. Nah, itu adalah kelas yang bisa diturunkan. Bagi-bagi. Nah, turunan-turunannya itu bisa diwariskan. Jadi katakanlah kelas mobil mewah diturunkan kepada kelas mobil mobil second, atau mungkin mobil yang sudah lama, ya. Itu jadi itu bisa diwariskan. Katakan kelas hewan, atau iyalah kelas hewan, kemudian metodenya bukan metode ya, apa namanya itu, objeknya. Nah, maka ada misalnya kucing, ada anjing. Nah, itu adalah bisa diwariskan. Nah, kucing bisa diwariskan kepada anjing karena bisa diwariskan. Apanya bisa diwariskan? Atributnya. Kemudian juga mungkin bisa diwariskan, biasanya itu adalah yang hampir sama, ya. Atribut biasanya bisa di inheritance, atau mungkin langsung kepada objek itu sendiri, ya, atau kelas itu. Ini kalau tadi misalnya mobil mewah bisa diwariskan kepada mobil second, ya kan? Nah, itu maksudnya. Coupling adalah tingkat ketergantungan atau hubungan kode program terhadap kode program lainnya. Dalam pemrograman berorientasi objek, tingkat coupling dapat diminimalisasi sehingga memudahkan dalam membuat program. Jadi maksudnya begini, coupling ini untuk mengurangi hal-hal yang bersifat kode atau coding itu. Mungkin codingnya terlalu panjang, atau mungkin codingnya itu memang bisa dipakai untuk objek yang lain, ya, sehingga ini bisa dikurangi,
sehingga memudahkan kita membuat program. Katakan misalnya simpan data mahasiswa. Kemudian coding ini juga diperlukan untuk katakan untuk yang lain. Sehingga ini nggak perlu kita bergantung pada coding yang berkaitan dengan data mahasiswa. Lalu kita pakai untuk data dosen misalnya. Kemudian ada istilah subclass. Jadi kalau di dalam kelas itu ada subclassnya. Katakan tadi misalnya kelasnya itu adalah hewan. Subkelasnya apa? Hewan katakanlah hewan terbang. Kan subkelas hewan tadi ada hewan, ada kemudian kelas yang lain yang disebut dengan kelas dan hewan yang bisa terbang. Nah, kemudian dalam pemrograman subkelas menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakan dengan superkelas sehingga memungkinkan menggunakan ulang source code dari superkelas yang ada. Jadi ketika kita membuat satu kelas, lalu kelas tersebut kita bisa gunakan untuk objek yang lain. Nah, itu disebut dengan subkelas. Jadi ada kelas, ada subkelas, dibagi-bagi agar menjadi mudah dipahami. Jika ada subkelas, maka ada superkelas atau parent class, merupakan kelas yang mewariskan atribut dan metodenya ke subkelas. Dapat juga diartikan sebagai kelas yang menurunkan menjadi kelas lain, kebalikan dari subkelas. Jadi kalau ada superkelas, ada subkelas, ada parent class ya. Ini merupakan warisan atau yang mewariskan atribut dan metodenya ke dalam subkelas. Tadi kalau misalnya ada atributnya warna, kemudian atributnya misalnya jumlah kaki, ya itu adalah atribut-atribut. Sehingga dalam hal ini atribut itu bisa kita turunkan dengan kelas yang lain. Yang berikutnya adalah abstraction, mendefinisikan superkelas khusus yang bersifat generik yang disebut dengan abstract class. Penerapannya dalam pemrograman dapat digunakan untuk mendefinisikan kelas dengan tingkah laku dan state secara umum. Maksudnya adalah bahwa kelas-kelas yang kita bangun tersebut ada juga kelas yang bersifat abstrak. Ya, ada. Artinya kelas tersebut bersifat umum, ya, bersifat umum. Itu adalah abstraksi. Kemudian ada istilah instance. Instance merupakan pembentukan dari kelas menjadi objek. Sehingga dengan istilah instance dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa kelas tersebut belum digunakan jika hanya sekedar cetak biru atau cetak biru dari sebuah objek karena belum terbentuk. Oleh karena itu, kelas baru dijadikan objek agar dapat digunakan. Kemudian ada istilah namanya special method atau magic method. Special method adalah metode yang diselesaikan oleh katakan PHP dan memiliki tujuan khusus. Nah, metode ini nanti kan misal tadi itu ya, simpan, edit, hapus, cari, dan lain-lainnya. Itu adalah metodenya. Overloading. Overloading merupakan adalah apa namanya ya? Overloading itu bicara tentang pemberian informasi lah. Apakah informasi itu nanti bicara tentang kesalahan coding, kesalahan pengetikan. Nah, itu namanya overloading. Misalnya kelas mobil terdapat metode info dalam kelas truk, juga terdapat metode yang dengan nama lain. Ini disebut dengan overload. Jika sebuah mobil memanggil metode info, maka yang dikerjakan adalah metode info yang berada di dalam kelas mobil. Namun jika sebuah truk memanggil metode info, ada dua pilihan, metode info di kelas mobil atau di kelas info.
di kelas struct. Dalam hal ini dikerjakan oleh dalam hal ini yang dikerjakan adalah metode info yang berada di kelas struct tersebut. Kemudian ada istilah atribut. Atribut adalah data yang membedakan antara objek satu dengan objek lainnya. Nah, tadi saya katakan atribut itu disesuaikan dengan objeknya ataupun kelasnya. Kalau tadi kita katakan kelas kelas mobil, maka variabelnya atau atributnya itu misalnya warna, kemudian bahan bakar, kemudian juga bicara tentang jumlah roda. Nah, itu adalah atribut ya. Dalam penggunaannya atribut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu instance variable dan class variable. Instance variable adalah atribut untuk tiap objek dari kelas yang sama. Tiap objek mempunyai dan menyimpan nilai atributnya sendiri. Jadi, tiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama atau berbeda. Kelas variabel adalah atribut yang atributnya sama. Ya kan, kelas variabel adalah atribut yang semua objek yang dibuat kelas yang sama. Semua objek yang mempunyai nilai atribut yang sama. Jadi semua objek dari kelas yang mempunyai hanya ada satu nilai yang value-nya sama. Nah, itu cara tentang atribut. Katakan tadi itu ya, warna, kemudian harga. Selanjutnya adalah behavior. Behavior adalah hal-hal yang bisa dilakukan dari objek suatu kelas. Misalnya behavior itu misalnya mobil. Behaviornya apa itu? Misalnya klakson. Misalnya apa lagi? Misalnya mobil itu behaviornya katakanlah misalnya mobil suaranya bising. Nah, itu adalah behavior atau karakteristik dari sebuah objek. Misalnya dari data mahasiswa, behaviornya seperti apa? Nah, gitu ya. Misalnya behaviornya data mahasiswa itu memiliki perilaku yang berkaitan dengan data yang lain misalnya ya, atau objek yang lain. Jadi kalau misalnya dari data mahasiswa, bisa jadi dia dibutuhkan untuk mengisi KRS. Nah, itu behavior. Karena dia melaksanakan untuk melakukan tugas tertentu. Nah, itu biasanya. Itu namanya atribut. Kemudian ada konstruktor. Konstruktor mengacu pada sistem khusus dari fungsi yang dipanggil secara otomatis setiap kali ada sebuah formasi objek dari kelas. Katakan misalnya untuk menampilkan data. Nah, itu kita perlu konstruktor. Misalnya untuk database. Nah, gitu. Destructor adalah mengacu pada sistem khusus dari fungsi yang dipanggil secara otomatis setiap kali objek dihapus atau keluar dari ruang lingkup. Nah, ini destructor. Dia akan membatasinya. Ya, jadi dia akan dipanggil secara otomatis setiap kali sebuah objek dihapus atau keluar dari ruang lingkup. Nah, itu dia kalau destructor. Kebalikan dari konstruktor. Kalau konstruktor tadi misalnya untuk database, untuk katakan menampilkan ataupun juga nanti misalnya menghapus. Nah, ini kebalikan dari destructor. Kebalikan dari konstruktor.
Ya, itu saja dulu yang dapat kita pelajari dalam pengantar pada hari ini. Jadi intinya adalah mata kuliah ini kita pelajari untuk membantu atau untuk bisa memudahkan di dalam kita membangun sebuah aplikasi atau sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ini saja kiranya video ini dapat saya sampaikan untuk bisa kamu pelajari dan juga kita memahaminya agar nanti kita bisa praktekkan nanti di hari yang lain. Demikian saja materi yang saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.